Halo semua. Kamu dari kelompok 2. Ada Mas Arista, Mbak Kristin, dan juga saya, Rio, akan menjelaskan terkait dengan proposal tugas semester getaran mekanik yang berjudul untuk alat peredam suspensi adaptif ya, dengan menganalisa gelombang simulasi respon getaran suspensi mobil akibat eksitasi dan juga jalan bergelombang. Oke, kemudian untuk studi kasusnya, kita akan menganalisa respon getaran suspensi mobil saat melintasi jalan bergelombang di profil sinusoidal dengan data sebagai berikut. Oke, kemudian untuk part yang kita rancang adalah sebagai berikut. Oke, di sini untuk prinsip kerjanya adalah ketika sensor membaca getaran roda, ECU akan hitung rasio frekuensi. Dan kemudian jika frekuensi mendekati satu resonansi, maka arus ke coil akan dinaikkan. Kemudian magnet magnet akan mengenalkan fluida dan redaman akan naik gitu ya. Sehingga transmisibilitas akan turun dan juga getaran ke bodi akan berkurang. Oke. Untuk analisa perhitungannya akan disampaikan oleh Mbak Christine. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk analisis perhitungan manual dilakukan sebagai baseline untuk mengetahui respon sistem suspensi standar dengan redaman 3000 Newton second per meter. Sistem dimodelkan sebagai satu derajat kebebasan, satu dov dengan eksitasi dari permukaan jalan. Hasil perhitungan menunjukkan frekuensi natural sebesar 6,3246 rad per second dengan rasio redaman 0,1976 sehingga sistem bersifat underdamped dan rasio frekuensi 0,79 yang berarti sistem masih berada di bawah kondisi resonansi. Nilai transmisibilitas sebesar 2,1463 menghasilkan amplitude respon 107,31 mm atau sekitar 2,15 kali amplitude eksitasi jalan. Sudut fase yang diperoleh adalah 22,45 derajat. Untuk kesimpulannya, sistem mengalami pengangkatan getaran tetapi masih berada pada kondisi aman karena belum mencapai resonansi. Hasil ini menjadi acuan pembanding untuk analisis pada tahap selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arista. Pada kali ini penjelasan saya mengenai dengan aplikasi MATLAB, bagaimana membuat simulasi respon getaran suspensi menggunakan MATLAB berdasarkan teori getaran. Di bagian yang pertama yaitu penjelasan mengenai massa kendaraan, kemudian kekuatan suspensi, koefisien redaman, amplitudo, ekspektasi jalan, dan frekuensi ekstensi. Parameter-parameter ini dimasukkan sehingga nilai yang ditampilkan nanti akan keluar. Kemudian di bagian kedua menjelaskan persamaan geta, geta- eh, parameter getaran dengan perhitungan analitis, yaitu Wn sama dengan SGRT K per M, Cc 2 kali SGRT K kali M. Kemudian ada zeta atau rasio redaman, kemudian ada rasio frekuensi, di mana di tahapan ketiga yaitu simulasi numerik dengan TS pan sama dengan 0 sampai 10, kemudian X0 sama dengan 0,0. Kondisi ini kondisi awal dan X0 sama dengan 0. Pada tahap selanjutnya yaitu di tahap 4, amplitude steady state dari hasil simulasi, di mana F print X simulasi sama dengan persen dikali 5F kali M sama dengan persen 2F MM NX dan seterusnya. Kemudian di tahapan kelima yaitu menghitung motion transmissibility. Pada tahapan ini menunjukkan seberapa besar getaran dari permukaan jalan diteruskan menuju bodi kendaraan. Dan di bagian keenam yaitu menghitung amplitude respon. Setelah memperoleh nilai transmissibility amplitude respon, kendaraan dapat dihitung menggunakan X sama dengan TR per time Y, atau pada program MATLAB diprogramkan X sama dengan TR dikali Y. Kemudian di running pada aplikasi MATLAB sehingga akan timbul grafik seperti ini. Pada pembacaan grafik di atas yang nomor satu yaitu dapat dicermati bahwa awal simulasi muncul respon transient. Setelah beberapa detik, sistem mencapai kondisi steady state sehingga amplitudo menjadi konstan. Di grafik kedua, memperlihatkan amplitudo hasil simulasi dibandingkan dengan amplitudo teoritis yang ditunjukkan oleh garis merah.
apabila kurva biru berada di sekitar garis merah tersebut, maka hasil simulasi telah sesuai dengan perhitungan analitis. eh Berikut tadi penjelasan dari aplikasi dan running dari MATLAB. Kurang lebihnya dari kelompok 2 saya kembalikan ke Mas Rio. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.